Serangan balik sniper Kopassus pasca KKB kepung pos Mugi duga jangan mengira TNI kaleng-kaleng. Melansir dari independenmedia.id, pihak Kodam 17 Cenderawasih belum memberi penjelasan detail seputar kasus penyerangan TNI di pos Mugi, Distrik Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Mengenai kabar 6 prajurit gugur, 9 disandera, dan 21 lainnya belum diketahui nasibnya akibat penyerangan kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) tersebut. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan belum dapat dipastikan. Terkait jumlah gugur dan luka-luka belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, kata Herman Taryaman sehari setelah penyerangan. Namun dikonfirmasi bahwa 36 prajurit itu bagian tim Satuan Tugas Satgas Gabungan yang menjalankan misi penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandera KSTP pimpinan Egyanus Kogoya. 20 orang di antara 36 prajurit TNI tersebut anggota Batalion Infanteri 321, Galuh Taruna, Yonif Rider, YR 321, GT, dan 16 lainnya prajurit Kopassus. Meski belum ada keterangan pers resmi, terungkap salah seorang korban tewas adalah prajurit 1 Pratu, Miftul Arifin. Miftul anggota tim Badak 3 Pos Mugi Sargas YR 321, GT. Prajurit Tamtama ini berasal dari Dusun Kerajaan, Desa Nangunan, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, Jatim. Suasana duka pun tampak di rumah keluarga Arifin. Para tetangga berdatangan ke rumah Arifin. Kami berharap semoga bisa segera dievakuasi. Kabarnya titik sudah ditemukan. Masih dalam proses evakuasi, ungkap istri korban Wahida Nur Azizah di rumah duka. Senin tanggal 17 April tahun 2023. Di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Kapuspen Mabes TNI, Laksamana Muda Julius Wijoyono menegaskan pihaknya memastikan korban meninggal dunia di pihak TNI 1 orang. Informasi yang kami terima, secara fisik hanya 1 orang, atas nama Pratu Miftul Arifin. Informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mendapatkan lokasi karena cuaca yang tidak menentu, jelas Julius dalam konferensi pers. Penyerangan 4 pos TNI di distrik Mugimam memicu kontak tempat berjam-jam pada Sabtu itu. Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengungkapkan baku tembak berlangsung hingga tim bantuan berusaha mengevakuasi jenazah Pratu Miftul Arifin. Posisi jenazah yang berada di dasar satu jurang membuat evakuasi tak berlangsung mudah. Sementara itu KSTP memanfaatkan posisi tim evakuasi di area yang lebih rendah dengan memberondong tembakan dari ketinggian. Usai mundur dari lokasi kontak tembak sekitar 2 km, tim Kopassus kembali ke titik serangan KSTP. Saya yakin saat KKB mengepung kami tadi, ada beberapa orang anggota KKB yang sekolah tewas. Untuk tidak dijadikan propaganda dan pemutarbalikan fakta oleh KKB, kami harus mendapatkan barang bukti. Setidaknya barang bukti KKB yang kami sekolahkan sewaktu kami mundur, papar Agian Firgozi. Begitu nama yang dipakai sniper Kopassus. 3 jam setelah kontak tembak berakhir, beberapa orang prajurit tim Kopassus bergerak cepat dan senyap. Agian meminta rekannya mengingat lokasi persis mereka mengeksekusi anggota KSTP yang menyerang tadi. Tiba di lokasi, Agian bersama seorang rekan yang bergerak terdepan mendengar riuh aktivitas KSTP yang mengevakuasi anggotanya yang tewas. Saya memberi isyarat kepada rekan-rekan untuk mengambil barang bukti, terutama senjata api, ujar Agian. Setelah menemukan 2 pucuk senjata laras panjang lalu bersiap meninggalkan lokasi, tiba-tiba tembakan jarak jauh melesak ke arah tim Kopassus. Saat meninggal lokasi, Agian justru mengikuti naluri snipernya. Ia bersama seorang rekan mencari sumber tembakan jarak jauh barusan. Tak lama mengamati, diketahui asalnya dari perbukitan sebelah kanan posisi mereka. Setelah rekan-rekan lain sudah keluar dari area jangkauan tembakan jarak jauh KSTP, Agian dan rekan bergerak senyap mencari posisi tembak terbaik. Setelah mengendap-endap kurang 1 km, Agian memperoleh titik terbaik mengeksekusi penembak jarak jauh KSTP. Titiknya di area agan terbuka sehingga pergerakan harus benar-benar hati-hati. Saya memberi isyarat kepada rekan-rekan untuk mengambil barang bukti, terutama senjata api,
ujar Agian. Setelah menemukan dua pucuk senjata laras panjang lalu bersiap meninggalkan lokasi, tiba-tiba tembakan jarak jauh melesak ke arah tim Kopassus. Saat meninggal lokasi, Agian justru mengikuti naluri snipernya. Ia bersama seorang rekan mencari sumber tembakan jarak jauh barusan. Tak lama mengamati, diketahui asalnya dari perbukitan sebelah kanan posisi mereka. Setelah rekan-rekan lain sudah keluar dari area jangkauan tembakan jarak jauh KSTP, Agian dan rekan bergerak senyap mencari posisi tembak terbaik. Setelah mengendap-endap kurang 1 kilometer, Agian memperoleh titik terbaik mengeksekusi penembak jarak jauh KSTP. Titiknya di area agan terbuka sehingga pergerakan harus benar-benar hati-hati. Akhirnya dapat, sekitar 300 meter sebelah kiri, Agian menemukan satu pondok pantau setinggi 6 meter dari atas tanah. Pos tinjau ini tampak juga sebagai tempat persinggahan bagi rombongan KSTP. Seorang pria yang menenteng senjata laras panjang sedang bertugas di pos tersebut. Pandangan terus menyorot ke lokasi kontak tembak. Sebelum hujan lebat turun, Agian mengeksekusinya. Mengetahui pemantaunya tersungkur, beberapa personel KSTP memberondongkan tembakan ke berbagai arah. Mereka tak mengetahui posisi sang hantu rimba. Agian dan rekannya pun mundur ditemani hujan lebat hingga sejauh 5 km. Saat mengetahui di dasar jurang terdapat bentangan sungai, Agian dan rekan memutuskan untuk beristirahat di himpitan pepohonan lebat. Mereka akan turun ke sungai pada keesokan hari. Rekan setimnya yang kini berada sekitar 7 km tahu persis bagaimana cara menjemput Agian dan rekan.